Video ini untuk kamu yang ingin mengetahui tentang bentuk geometri molekul. Untuk lebih jelasnya kita bahas ya. Kita harus mengetahui tipe molekul itu ada A, S, M, E, N. Ya, dengan S itu adalah pasangan elektron ikatan dan E itu pasangan elektron bebas. Menentukan E itu rumusnya adalah elektron valensi atau pusat dikurang pasangan elektron ikatan bagi 2. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Yang pertama, kita mulai dengan CO2. Oke, CO2. Ini C sebagai atom pusat, kita simbolkan A. Dia mengikat 2 buah oksigen. Jadi, pasangan elektron ikatannya ada 2, jadi S2. Dan kita mau menentukan pasangan elektron bebas, itu rumusnya elektron valensi atom pusat. Jadi, C adalah golongan 4, maka elektron valensinya 4. Dikurang PeI, pasangan elektron ikatannya mengikat 2O. Jadi, 2 dikali oksigen itu unsur golongan 6. Bisa mengadakan 2 ikatan kovalen. Jadi kita kalikan 2 ini. Dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 0. Jadi tipenya ini adalah AS2. Kalau AS2 bentuknya itu adalah bentuk linear. Ya, linear jadi gini C. Kemudian O. Ini O. Ya, berarti bentuknya itu adalah linear. Kalau kita mengetahui tentang ikatan kimia, C dan O ini double bond dia. Ya, ini double bond. Tapi kalau di dalam bentuk geometri molekul ya kita buatkan single bond nggak masalah asalkan benar bentuk geometrinya yaitu linear. Oke, kemudian ke contoh yang kedua. Itu adalah BCl3. Ya, BCl3 atom pusatnya disimbolkan dengan A, mengikat 3 buah Cl berarti S3. Kalau menentukan pasangan elektron bebas, B adalah unsur golongan 3. Jadi 3 dikurang PeI. Jadi mengikat 3 buah Cl, jadi 3 kali Cl adalah unsur golongan 7. Bisa mengadakan satu ikatan kovalen agar oktet. Jadi pengalinya itu dikali 1 dibagi 2. Ini hasilnya 0. Jadi AS3. Jadi kalau AS3E0 itu bentuknya adalah trigonal planar. Ya, segitiga datar. Jadi ini B, atasnya Cl, ini Cl, ini Cl. Jadi bentuknya seperti segitiga ini, segitiga datar. Yang namanya adalah segitiga datar ya, atau nama lainnya adalah trigonal planar juga boleh. Dan satu contoh lagi, misalkan yang ketiga itu SO2. SO2 ini A, pasangan elektron ikatannya 2, jadi S2, menentukan pasangan elektron bebas, S adalah unsur golongan 6 dikurang pasangan elektron ikatannya ada 2, ini 2 kali oksigen unsur golongan 6. Supaya oktet, supaya ke-8 berarti butuh 2 ikatan kimia, berarti dikali 2 per 2. Dapatnya 6 kurang 4 bagi 2 itu 1. Berarti ini AS2E1. 2 dan 1 ini total domain elektronnya juga 3. Kalau total domain elektronnya 3, geometri susunan elektronnya sama seperti segitiga datar. Tetapi kalau geometri molekulnya kita buat SO2, berarti ini S, O-nya ada 2. 1, 2. Yang satu lagi adalah pasangan elektron bebasnya. Ini ada 1 pasang. Oke. Maka bentuknya ini adalah namanya bentuk seperti huruf V ya. Itu atau bentuk bengkok. Bagaimana kalau total domain elektronnya itu 4 ya? Untuk lebih jelasnya kita langsung ke video ya. Jadi contohnya itu adalah CH4. Jadi kalau tipenya itu adalah atom pusatnya C simbolkan dengan A, pasangan elektron ikatannya mengikat 4 buah hidrogen berarti X4. Kalau menentukan pasangan elektron bebas, rumusnya adalah elektron valensi atom pusat C adalah golongan 4 dikurang PeI-nya, berarti pasangan elektron ikatannya ada 4 dikali sebuah hidrogen bisa mengadakan satu ikatan kovalen, jadi kali 1 dibagi 2. Jadi 4 kurang 4 bagi 2, 0. AS4. AS4 itu bentuknya adalah tetrahedral. Kalau kita gambarkan tetrahedral itu seperti menggambarkan 5 segitiga. Ya, kita gambarkan 5 segitiga. Ya, gini ya 5 segitiga. Oke. Nah, ini 5 segitiga. Atom pusatnya kita letakkan di tengah C-nya. Berarti di tengah-tengah bangun ruangnya. Berarti di sini C. Oke, kemudian hidrogennya ada 4. Kita isikan di titik sudutnya. Ya, ada 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita gambarkan pasangan elektron ikatannya yang ini. Ya, kita boleh hitamkan ini. Ya, kemudian ini.
dan ini. Nah, jadi ini bentuknya namanya adalah tetrahedral. Contoh yang lain, NH3. NH3. Ini atom pusat A mengikat 3 buah hidrogen, berarti S3, menentukan pasangan elektron bebas, nitrogen unsur golongan 5 dikurang PeI-nya, berarti 3 dikali hidrogen bisa mengadakan satu ikatan kovalen, berarti kali 1 bagi 2. Ini hasilnya adalah 1. Maka E1. Ini total domain elektronnya 3 tambah 1, 4 juga. Kalau 4, geometri susunan elektronnya sama, tetrahedral. Ya, tetapi geometri molekulnya bukan tetrahedral. Jadi kita gambarkan dulu tetrahedral. Atau kita gambarkan dulu segitiga, 5 segitiganya. Kayak gini ya. Kayak gini. Kemudian atom pusatnya N, kita letakkan di tengah bangun ruang. Berarti N-nya di sini. Ini hanya ada 3. Kita letakkan 3. Ya, jadi 1, 2, 3. Yang satu ini adalah pasangan elektron bebasnya. Jadi PeI-nya kita pertebal ini. Ini, ya ini, dan ini. Jadi kalau bentuknya ini namanya adalah trigonal piramid. Ya, jadi trigonal piramid. Satu lagi kita contohkan H2O. Atom pusatnya O ya. Jadi A mengikat 2 buah hidrogen S2, menentukan E. Oksigen adalah unsur golongan 6 dikurang PeI-nya mengikat 2 buah hidrogen. Satu hidrogen bisa mengadakan satu ikatan kovalen. Kemudian dibagi 2. 6 kurang 2 bagi 2 hasilnya 2. Maka E2. Ini total domain elektronnya 2 tambah 2, 4 juga. Kalau 4, geometri susunan elektronnya gambarnya seperti yang ini juga ya. Jadi kita gambarkan 5 segitiga. Oke. Kemudian atom pusatnya kita letakkan di tengah, O-nya di sini. Oke. Kemudian ada 2 buah hidrogen, kita letakkan di sini 1, 2. Berarti ini adalah pasangan elektron bebas 1 pasang, ini pasangan elektron bebas 2 pasang. PeI-nya kita pertebal, berarti gini. Ini dan ini. Ya, jadi kalau gambarnya itu seperti ini ya. Jadi H, kemudian ini O, ini H. Ini kita boleh dekatkan di sini dan di sini. Ini bentuknya adalah bentuk bengkok atau V-shape juga boleh ya. Jadi ini bentuk bengkok. Ya, atau boleh juga V-shape juga boleh. Ya, atau nama lainnya band juga boleh. Ya, band menyatakan bengkok. Bagaimana kalau total domain elektronnya 5 ya? Untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembahasan. Ya, jadi contohnya itu kita ambil PCl5. PCl5 ini tipenya adalah atom pusatnya P, simbolnya A, mengikat 5 buah Cl, berarti pasangan elektron ikatannya ada 5. Kalau menentukan pasangan elektron bebas, rumusnya adalah elektron valensi atom pusat P itu adalah unsur golongan 5 dikurang PeI-nya, berarti 5 dikali Cl golongan 7 bisa mengadakan satu ikatan kovalen supaya jadi 8 ya, oktet ya. Jadi kali 1 dibagi 2. Ini dapatnya 0. Jadi kalau AS5 0, total domain elektronnya itu 5. Ya, kalau total domain elektronnya 5, bentuknya itu adalah trigonal bipiramid. Trigonal bipiramid gambarnya seperti ini ya. Jadi kita gambarkan dulu 5 segitiga. Ada bagian atasnya, ini ada bagian atasnya, dan ada bagian bawahnya. Gini. Oke, kemudian atom pusatnya kita letakkan di tengah bangun ruangnya. Jadi P-nya di sini. Oke, kemudian Cl-nya ada 5, ya kita isi. Dari atas dulu ya, atas, kemudian bawah, tengah. Jadi tengah. Kita pertegas PeI-nya. Jadi ini 1, ya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya, ini namanya adalah trigonal bipiramida. Oke, contoh yang lain, kita ambil SF4. SF4 ini A mengikat 4F, berarti S4 menentukan pasangan elektron bebas. S adalah unsur golongan 6 dikurang mengikat 4 buah F, jadi 4 dikali
F unsur golongan 7 bisa mengadakan satu ikatan kovalen. Jadi kali 1 dibagi 2. Maka 6 dikurang 4 bagi 2 dapat 1. Ini E1. Total domainnya ini adalah 5 juga. 4 tambah 1 5. Kalau 5 bentuk dasarnya itu seperti ini juga ya. Kita boleh gambarkan. Ya 5 segitiga. Ini ya. Nah bagian bawah juga ya. Jadi bagian bawah ada juga. Nah seperti gini. Kemudian atom pusatnya kita letakkan di tengah, berarti S-nya di sini. F4, kalau total domain elektronnya ganjil, kita isi dulu bagi atas ya. Jadi atas, bawah, baru tengah. Ini 1, ini 2. Ini boleh sebagai pasangan elektron bebasnya ada 1 di sini. Kita pertegas PeI-nya, berarti ini ya. S sama F1, 1 PeI ini 2. Oke, ini 3. Ini 4. Nah, ini bentuknya seperti apa? Jadi kalau kita lihat, ini seperti mainan anak-anak ya. Ini kan jungkat-jungkit aja seperti gini. Ya, yang ini, kemudian ini, yang ini. Ya, ini adalah seperti mainan anak-anak jungkat-jungkit ya. Jadi bentuknya itu adalah bentuk jungkat-jungkit atau kita tuliskan bentuknya seesaw. Ya, seesaw ini bahasa Inggris. Contoh selanjutnya kita ambil contoh ClF3. ClF3. Oke, ini adalah A mengikat 3 buah Fs3. Kalau pasangan elektron bebas, Cl adalah unsur golongan 7 kurang pasangan elektron ikatannya ada 3 buah F, jadi 3 kali F unsur golongan 7 supaya oktet bisa mengadakan satu ikatan kovalen ya, dibagi 2. Jadi 7 kurang 3 bagi 2 dapat 2. Ini adalah E2. Total domain elektronnya 5 juga. Kalau 5 bentuknya seperti yang tadi juga ya. Kita gambarkan dulu 5 segitiga. Ya, 5 segitiga ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Gini ya. Oke. Cl-nya atom pusat kita letakkan di tengah, bangun ruangnya di sini Cl. Kemudian F-nya ada 3 ya. Kita isi dengan atas dulu, atas, bawah, tengah. Tengahnya boleh di sini atau di sini. Ya, misal kita buat di sini ya. Maka yang ini adalah pasangan atom bebasnya. 1 pasang, ini 2 pasang. Oke, jadi geometri molekulnya kita pertegas PeI-nya nih. 1, ya 1, ini 2, dan yang ini 3. Oke, jadi kalau kita lihat ini seperti huruf T ya. Ini kan huruf T, gini ya. Gini kan? Atau gini kan sama ya. Nah, ini huruf T. Jadi bentuknya adalah T-shape atau bentuk huruf T. Contoh yang lain, contoh yang keempat, SeF2. Ya, jadi ini adalah A, pasangan elektron ikatannya 2, jadi AS2. Kalau mau menentukan Se adalah unsur golongan 8 kurang 2 ikatan, 2 kali F golongan 7 mengadakan satu ikatan kovalen, jadi kali 1 dibagi 2. Jadi 8 kurang 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi adalah E3. Total domain elektronnya 2 tambah 3 itu 5. Jadi kalau geometri susunan elektronnya masih sama bentuknya, kita gambarkan dulu. Ya, seperti 5 segitiga, ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Ini ya. Oke. Se-nya ini atom pusat kita letakkan di tengah nih Se. F-nya ada 2, kita isi bagian atas dulu, bagian bawah. Oke. Tengahnya atom bebas, berarti ini 1 pasang, ini 2 pasang. Ini 3 pasang. PeI-nya 3 kita pertegas ini. 1, 2. Oke, jadi kalau bentuknya kan seperti ini ya. Ini Se, F di bagian atas, F di bagian bawah. Pasang atom bebasnya boleh kita perdekat di sini 1 pasang, ini 2 pasang, ini 3 pasang. Jadi bentuknya ini adalah bentuk garis lurus, namanya adalah linear. Sekarang kita akan bahas kalau total domain elektronnya 6 ya. Untuk lebih jelasnya kita ke papan tulis ya. Jadi yang pertama, contohnya itu adalah SF6. Oke, ini tipenya adalah atom pusatnya disimbolkan A,
pasangan elektron ikatannya ada 6, jadi S6. Menentukan pasangan elektron bebas, rumusnya adalah elektron valensi atau pusat S golongan 6 kurang pasangan elektron ikatan mengikat 6 buah F. 1 buah F mengadakan 1 ikatan kovalen, jadi kali 1 bagi 2. Hasilnya adalah 0. Jadi AS6 0. Bentuknya itu namanya adalah oktahedral. Kalau gambar oktahedral dia seperti 5 segi 4 yang ada bagian atas dan bawahnya gitu ya. Jadi kita gambarkan dulu. Ini segi 4 ya, jadi segi 4 gini ya. Ini segi 4, ada bagian atasnya. Oke, dan ada bagian bawahnya. Ini. Oke, kita masukkan atom pusatnya di tengah, jadi S. Kalau jumlahnya genap, kita mulai pengisiannya di bagian tengah ini ya. Jadi ada 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pertegas PEI-nya, jadi ini 1 pasang, ya ini 2 pasang, ini 3 pasang, ini 4 pasang, ini 5 pasang, oke, ini 6 pasang. Oke, jadi geometri molekulnya ini namanya adalah oktahedral. Ya, selanjutnya BrF5. Oke, ini A mengikat 5 buah F, jadi AS5. Mau menentukan E, Br adalah unsur golongan 7 kurang PEI-nya ada 5 dikali F golongan 7 supaya oktet mengadakan 1 ikatan kovalen, jadi kali 1 bagi 2. Hasilnya 7 kurang 5 bagi 2 dapat 1. Ya, maka E1. Ini total domainnya masih 6. Jadi kalau geometri susunan elektronnya masih seperti gambar ini. Ya, tapi geometri molekulnya kita gambarkan ya. Jadi Br, kita tuliskan di sini Br, berarti Br. Oke, F-nya ada 5. Kita isi bagian tengah dulu ya. Jadi boleh di sini 1. Oke, sana 2. Ini 3, 4. Yang kelima di atas saja ya, jadi 5 gini. Nah, yang bawah ini jadi pasangan elektron bebasnya. Oke, ini bentuknya adalah segi 4 piramid ya. Jadi kalau ini nggak ada, ini bentuknya namanya adalah segi 4 piramid ya. Jadi segi 4 piramida. Dan satu lagi contoh itu adalah SE ya, SE F4. Ini berarti atom pusatnya A mengikat 4 buah F, berarti S4. Pasangan atom bebasnya SE unsur golongan 8 dikurang PEI-nya 4 dikali F bisa mengadakan 1 ikatan kovalen kali 1 bagi 2. 8 kurang 4 bagi 2 hasilnya 2, jadi E2. Kalau total domain elektronnya 4 tambah 2 6 juga. Jadi bentuknya seperti ini juga. Ya, tapi kita gambarkan SE-nya kita tuliskan di tengah ini, di sini SE. F-nya ada 4, kita isi bagian tengah dulu. F-nya ada 4 ya, berarti di sini 1. Oke, sana 2. Ini 3. Ini 4. Pasangan elektron bebasnya kita isikan atas dan bawah. Berarti di sini atas 1 pasang, bawah 1 pasang. Ini bentuknya adalah ini segi 4 ya, dari 1, 2, 3, 4. Jadi dia adalah segi 4 datar ya, atau square planar.